Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah membahas tentang pentingnya mandiri pada pertemuan pertama life skill kemarin. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami lagi tentang apa itu kemandirian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kemandirian atau mandiri itu diartikan sebagai keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan kemandirian itu kata benda dari mandiri yang artinya suatu keadaan atau kondisi di mana kita dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kenapa harus mandiri? Baik, mandiri itu penting karena tidak selamanya kita bisa hidup berdampingan dengan keluarga kita. Misalnya, saat kalian suatu saat harus kuliah, harus sekolah, harus mondok di luar kota, di luar pulau, bahkan harus di luar negeri. Tentu saja syarat mandiri adalah syarat utama ya sebelum kalian memutuskan untuk belajar jauh dari orang tua. Kemandirian merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap proses kehidupan. Meski manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, namun seiring dengan waktu dan tugas perkembangan yang ada, seorang remaja akan perlahan melepaskan diri dari ketergantungan dengan orang lain dengan belajar untuk lebih mandiri. Artinya, kemandirian ditandai dengan kesiapan dan kemampuan kita untuk berdiri di kaki sendiri dengan berani mengambil inisiatif. Oke, anak yang mandiri berarti dia berani mengambil inisiatif tanpa harus diperintah, tanpa harus disuruh oleh orang lain. Dia berani mengambil inisiatif, oh saya harus begini sekarang, oh saya harus tidak boleh begitu, oh saya harus mematuhi norma-norma begini. Itu adalah dari dirinya sendiri, bukan lagi dari diperintah oleh orang lain. Selain itu, mandiri juga diartikan sebagai mencoba untuk mengatasi masalahnya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain dan berusaha mengarahkan tingkah laku kita menuju kepada kesempurnaan. Ada 3 macam kemandirian yang akan kita pelajari bersama di kelas 6 ini. Yang pertama adalah kemandirian fisik dan fungsi tubuh. Kemandirian fisik dan fungsi tubuh lebih menitik beratkan kepada bagaimana kita memenuhi kebutuhan bantu diri kita atau memenuhi kebutuhan self-help kita. Hal yang bersifat bagaimana memenuhi kebutuhan diri adalah seperti mandi, makan, ya, kemudian tidur tanpa ditemani, kemudian mengambil makanan dan minuman. Nah, ini hal-hal yang dasar yang harus dipenuhi. BAK dan BAB dengan baik tanpa ngompol. Ini adalah bentuk-bentuk kemandirian. Seharusnya usia 11 sampai 12 tahun sudah harus tuntas pada kemandirian awal. Yang kedua adalah kemandirian sosial dan emosi. Apa artinya? Kemampuan kita dalam mengenali emosi kita, ya, emosi diri sendiri dan emosi orang lain serta menggunakannya itu sebagai dasar untuk berinteraksi dengan orang lain adalah kemandirian emosi dan sosial. Kemandirian yang ketiga adalah kemandirian intelektual. Kemandirian ini ditandai dengan bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas kita, tugas-tugas sekolah maupun tugas-tugas les dengan mandiri. Ya, apakah masih bergantung kepada orang tua? Apakah harus diingatkan oleh orang tua untuk mengerjakan tugas-tugas itu? Ataukah kita sudah mandiri dalam mengerjakannya baik secara kualitas maupun secara kuantitas? Nah, oleh karena itu di kelas 6 ini di setiap pekannya akan ada satu tantangan life skill untuk kalian. Tantangan untuk mandiri lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Baik itu tantangan fisik maupun tantangan emosi maupun tantangan intelektual. Semuanya akan kita latih selama 1 tahun ini. Ya, harapannya di kelas 6 ini kalian bisa scale up your skills, ya, meningkatkan skill kalian, ya, skill dalam hal kemandirian kalian di kelas 6.
ya. Ustazah akan memberikan dalam bentuk flyer ataupun tulisan atau voice note atau apapun ya penugasan-penugasan itu, dan silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian rajin mengerjakan tantangan life skill dengan ikhlas ya, dengan lapang dada, insya Allah itu akan bermanfaat untuk kalian sendiri, tidak hanya untuk tidak hanya untuk ustazah. Itu tidak berefek apa-apa untuk ustazah ya. Ustazah hanya memfasilitasi hasilnya dan manfaatnya, kalian yang akan merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi anak yang mandirinya setingkat lebih baik, 2 tingkat lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Oke anak-anak, sepakat untuk menjadi lebih mandiri? Ustazah tunggu respon kalian dalam setiap tantangan kemandirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.